Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Informasi BMKG, di sini saya akan coba untuk mengerjakan salah satu lab di course DevNet Associate, yaitu lab nomor 8.3.7 dengan judul Use RESTConf to Access an iOS XE device. Jadi kita akan menggunakan protokol ini ya. Ini RESTConf adalah sebuah protokol untuk mengakses an iOS XE device, yang mana ini adalah router dari CSR 1000V dari Cisco ya. Jadi kita akan menggunakan protokol ini untuk mengakses router, kurang lebih seperti itu. Baik, di sini ada 7 objektif yang harus dikerjakan. Yang pertama, build a network and verify connectivity. Nanti kita akan membuat sebuah jaringan sederhana gitu ya, antara eh, yang mengkoneksikan antara environment device lab VM ini dengan router CSR 1000V dan memverifikasi konektivitasnya. Kemudian kita akan mengkonfigurasi router menggunakan akses dari RESTConf ini. Kemudian kita akan membuka dan mengkonfigurasi Postman. Part keempat menggunakan Postman untuk mendapatkan get, dan kelima adalah mendapatkan put request ya. Selanjutnya yang keenam, kita akan menggunakan Python script untuk mengirim get request dan Python script untuk mengirim put request. Jadi background skenario-nya, RESTConf ini protokol yang menyediakan simplify subset dari net konfigurasi. Jadi RESTConf ini adalah protokol yang ada dari Cisco router ya, yang gunanya itu untuk REST API. Jadi ini bisa digunakan sebagai REST API yang memungkinkan untuk REST API itu memanggil iOS XE device. Jadi dia bisa mengkomunikasikan antara sebuah host dengan router dan mengkonfigurasinya dengan basicnya, yaitu API. Datanya itu bisa XML, bisa JSON gitu ya. Kemudian kita akan gunakan Postman ya. Ini Postman dari part 4 sampai ke 5. Kemudian part 6 ke 7 kita menggunakan Python script. Jadi sama-sama API ya, cuma beda media. Yang pertama Postman, yang kedua Python script. Jadi sedikit saya penjelasan teman-teman. Jadi sebuah router itu bisa diakses atau bisa diubah konfigurasinya menggunakan protokol RESTConf ini, yang basisnya adalah API ya. Jadi eh, dari situ ya, itu biasanya rentan akan serangan dari hacker. Itu serangan yang biasa disebut dengan API exploitation atau XSS, cross site scripting, yang mana dia akan merubah konfigurasi dari router menggunakan API melalui celah yang terbuka gitu, terutama dari port SSH dan juga protokol ini ya. Jadi itu merupakan salah satu kerentanan yang ada dalam sistem jaringan komunikasi menggunakan router. Jadi nanti kita akan coba lihat bagaimana kita mengubah konfigurasi dalam router tanpa kita menyentuh router gitu. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini yang dibutuhkan PC, VirtualBox atau VMware, device virtual machine, dan virtual machine CSR 1000V. Kita lanjut ke part pertama. Di part pertama ini kita akan menjalankan virtual machine dari device dan juga CSR ya. Kita di sini sudah jalankan CSR-nya. Ini ya sudah jalan. Kemudian kita kembali ke sini. Verify connectivity between. Kita akan verifikasi dari sini ke sini ya. Kita buka dulu terminal di sini. Kita kembali ke sini sebentar. Oke teman-teman, jadi pertama kita akan ini ya,
memverifikasi konektivitas antara dua virtual machine, itu dari device lab VM dan juga router CSR 1000V. Pertama kita coba ke sini dulu. Nah, kita gunakan show IP interface brief. Ini harus bersabar teman-teman karena memang lag ya. Ya ini. Nah, jadi IP-nya di sini saya berbeda teman-teman dari yang ada di contoh. Saya konfigurasi dengan IP 192.168.89.22 karena ada proyek yang sedang saya kerjakan, jadinya mengarahkan saya menggunakan IP yang berbeda. Tapi tidak apa-apa teman-teman karena konsepnya itu yang penting sama gitu. Kita menguji konektivitas gitu ya. Dan yang penting dua virtual machine ini bisa saling berkomunikasi. Kita kembali ke device lab VM. Kita buka dulu terminal di sini teman-teman. Kita akan melakukan ping nanti. Ping untuk menguji konektivitas ya. Kita lakukan ping, masukkan IP dari Ethernet gigabit yang ada di router. IP-nya adalah sekian ya. Sudah sampai ya, berhasil time to live. Dan kemudian nah, kita masuk ke step ketiga, verify SSH connectivity. Jadi kita akan mengkoneksikan ini device live VM ini ke router via SSH atau secure shell, protokol yang dia untuk meremote gitu ya. Jadi seolah-olah routernya itu akan kita remote tanpa kita harus mendatangi routernya langsung gitu, kurang lebih seperti itu. Ketikkan saja di sini SSH Cisco, ini adalah username dari akun ini ya, akun dari routernya gitu, dan masukkan IP dari routernya 92.168.89.222. Tunggu di sini. Oke, kita enter. Kita tunggu sebentar. Nah, passwordnya kita masukkan ini ya. Ini password dari SSH untuk routernya. Oke, kita sudah masuk ke interface routernya ya. Kan sama dengan yang di sini. Nah, di sini nanti juga ada informasi bahwa login sukses. User Cisco, source-nya dari ini, local port-nya 22, SSH ya. Nah, ini 192.168.81 adalah IP dari host Windows saya, teman-teman. Karena topologinya itu kurang lebih seperti ini. Ini adalah di sini adalah lab VM device, ini ada Windows, dan sini adalah router gitu. Jadi dia masuk lewat jalur Windows gitu. Makanya IP-nya adalah IP Windows. Nah, ini tadi ini ya remote, kita sudah berhasil meremote. Kita sudah masuk ke interface routernya. Kemudian kita part kedua. Kita sudah berhasil nih part pertama untuk melakukan koneksi. Kita lanjut ke part kedua, mengkonfigurasi ini untuk bisa menggunakan response protokol ya. Pertama, kita verify response daemons itu berjalan di router ini. Jadi sekarang karena kita sudah meremote di sini teman-teman, kita tidak perlu lagi ke sini. Ya, kita cukup konfigurasi semuanya di sini. Kita bisa ketikkan show platform software. Teman-teman agak nge-lag ya, harus bersabar.
Nah, di sini software, kemudian yang manajemen, proses. Nah, ini kita akan melihat proses yang ada di background running ya di Diamonds. Ya di sini sudah running semua. Service-servisnya ya ada conf.d, nesd dan lain-lain. Ini sudah running semua, ada Nginx juga web servernya ya. Kemudian kita lanjut ke step kedua. Enablekan dan verify REST-conf service. Kita masuk ke global ya. Kita configure terminal di sini. Kita cukup ketikkan REST-conf. Oke. Kemudian exit. Kita verify. Nah, ini ya. Ya, sebenarnya karena sudah berjalan semua tadi teman-teman. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menjalankannya lagi, tapi kita ikuti saja seperti di tutor ini. Ya, ini sudah running ya, running semua. Kita lanjut ke enable dan verify HTTPS service. Nah, HTTPS kan ini dia berarti web server ya teman-teman. Web server ini yang digunakan di router ini ternyata adalah Nginx teman-teman. Bukan Apache, karena biasanya kita di video-video sebelumnya kita gunakan Apache 2, di sini kita gunakan Nginx. Dan statusnya di sini sudah running ternyata. Jadi kita tidak perlu ya, menurut saya tidak perlu kita running lagi karena sudah running gitu. Oke, kita sudah berhasil mengkonfigurasi router ini supaya dapat menggunakan protokol REST-CONF. Kita masuk ke part ketiga, objektif ketiga. Kita akan membuka dan mengkonfigurasi Postman. Oke, kita ini minimize dulu. Kita ke ini Postman. Sudah buka tadi Postman-nya. Kita silang saja. Ini adalah dashboard utama dari Postman-nya ya. Open Postman. Kemudian kita step kedua disable SSR certification. Itu caranya kita ke file. Kita file settings. Kita nonaktifkan. Oh, ini SSL sertifikatnya sudah nonaktif ya. Kita sudah. Oke, kita kembali. Oke, part ketiga cuma itu ya. Kita cuma membuka dan mengkonfigurasi Postman supaya bisa digunakan gitu. Sudah, kita lanjut langsung ke part keempat. Menggunakan Postman untuk mengirim request get. Get itu berarti kita fetching ya. Kita membaca, meminta gitu ya. Data output dari router gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, kita ke step pertama, explore the Postman user interface. Kita explore sebentar di sini. Ini adalah launchpad utamanya. Di sini ada ini ya, ada get, kemudian ada banyak post, put, patch, delete dan lain-lain. Ada di sini send ya untuk nantinya mengirim. Kita klik ini plus teman-teman untuk membuat perintah baru di Postman. Selanjutnya kita masukkan URL untuk CSR 1000V. URL-nya tuh formatnya seperti ini teman-teman. HTTPS ya. Kemudian titik 2 // ini adalah IP dari router, kemudian ini nama protokolnya. Langsung saja di sini HTTPS. Nah, ini sudah ada ya. Kita gunakan ini. HTTPS ini adalah IP dari router, ini adalah protokolnya, REST-CONF. Oke, kita lanjut ke sini. Step ketiga,
enter authentication credentials. Under URL file, there are no tab lists. Ini ada params, out, header, sampai ke setting. Kita klik yang authorization tab di sini ya. Kita klik ini, gunakan basic authentication. Oke, kemudian username-nya ini sudah ada. Sama ya, ini username dari routernya. Untuk mengakses routernya Cisco dengan password Cisco 123 seru. Kemudian klik headers sini, kemudian klik 7 hidden. Dimana dia 7 hidden? Ini ya. Nah, ini diklik seperti ini, muncul nanti dia di headersnya itu isinya apa aja gitu. Ada ini ya, mungkin verify authorization key, basic value. Jadi di basic value itu nanti yang digunakan untuk apa kita masuk gitu ke routernya, itu ada ini authorization-nya, basicnya apa, postman tokennya sekian, hostnya sekian, user agent, kemudian accept di sini ya, accept encoding, kemudian koneksinya keep alive. Kita masuk ke step keempat, set JSON sebagai tipe data. Jadi nanti kita akan membuat, kita acuannya adalah JSON. Nanti kita dapat datanya itu berupa JSON untuk send dan menerima gitu ya. Di headers, klik in the first blank key field. Oh, di sini ya, kita buat headers baru, value baru di headers ya. Pertama, content type. Di sini content type. Content type. Selanjutnya value-nya adalah ini. Value-nya application slash yang data plus JSON. Nah, ini ya, kita gunakan ini. Kemudian di bawah content type kita tambah lagi di sini key-nya. Ya, key-nya di sini accept. Value-nya adalah sama. Ini kita copy, taruh sini. Ini ya, sama. Oke teman-teman, kita selanjutnya note. Kamu bisa mengubah ini ya, value ininya, value-nya ya. Value-nya itu menjadi ini yang data XML ataupun JSON, sesuai kebutuhan kalian saja teman-teman. Kita kemudian send API request to the CSR. Kita akan coba kirim ini ya ke CSR-nya. Klik send. Kita klik di sini ya. Jangan lupa ininya adalah get. Kita klik send. 200 oke. Artinya berhasil ya. Responsnya oke di sini. Formatnya adalah JSON. Outputnya sama. IETF response datanya sekian. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai template. Kurang lebih nanti kita template yang akan didapatkan seperti ini. Datanya apa, operasinya apa. Oke. Ini kan verify that you complete previous step is marked correctly. JSON response verifies that Postman can now send
Sekarang Postman udah bisa nih mengirim API ke CSR. Ini bisa digunakan sebagai template. Can use as template ya untuk nanti request selanjutnya gitu. Kemudian kita duplikat ini ya, kita klik kanan, duplikat. Kita akan membuat request baru teman-teman. Ini kita silang saja ya. Nah, use IETF interface yang model to gather information. Add data IETF. Oke, ini ya. Tadi di sini kita sudah dapat ini IETF respon. Kita gunakan ini teman-teman. Di sini tambahkan data, kemudian IETF dash interface titik 2. Kita tunggu sebentar. Interfaces ternyata interfaces titik 2 interfaces seperti ini. Ini apa ya? Ini kan HTTPS, IP, protokolnya respons. Kita akan meminta data di file data dalam router. Kemudian kita meminta informasi interface gitu. Jadi harusnya dia akan menampilkan interface apa aja yang ada di router, misalkan gigabit Ethernet atau wireless gitu. Ya, kemudian kita klik send. Ini masih get ya, masih get. Kita mau fetch gitu, fetch data atau gathering information, membaca lah dari router. Kita tunggu sebentar respons dari router. 200 oke, responsnya berhasil dan ini adalah outputnya. Ya, name-nya adalah Gigabit Ethernet 1, description VBox, tipenya IANA, PIV type Ethernet CS MACD, statusnya up, ya, alamatnya sekian, netmasknya sekian. Wah, ini lebih lengkap ya teman-teman. Ya, ini kan cuma hanya sampai sini. Kalau ini sudah lengkap sampai IP-nya, netmasknya juga. Baik, kita langsung ke step 7. Masih get ya, masih get. Untuk mencari informasi spesifik interface gitu. Kita mau lebih spesifik lagi interface-nya. Jadi kita tambahkan ini nih. Interface sama dengan gigabit Ethernet. Ya. Duplikat. Nah, ini duplikat lagi. Ini tambahkan saja slash interface sama dengan gigabit Ethernet 1. Tunggu. Seperti ini ya teman-teman. Karena tadi kan informasi yang kita dapatkan dari sini adalah interface-nya ini ya. Gigabit Ethernet 1. Kita akan gunakan Gigabit Ethernet 1. Jika request information from different Cisco device with names carry forward, use HTML code. Nah, kita coba dulu ini kita send ya. Kalau ada error kita coba nanti string-stringnya ini kita ganti. Kita send saja ini. Oke, 200 oke, responsnya berhasil. Ini kita menspesifikkan ya ke gigabit Ethernet 1. Deskripsinya ini IETF. Oke. Ya, karena tadi interface-nya tuh kita cuma ada satu teman-teman. Jadinya di sini pun sebenarnya sudah lengkap karena hanya satu. Coba kalau ada gigabit Ethernet 2 gitu, pasti informasi spesifik ini tidak akan tampil.
Itu teman-teman. Kemudian this interface receive addressing from virtualbox template. You can see show IP interface brief output, show running config. Instead you will see IP address DHCP common. Kita coba lihat ke sini, kita enable, kemudian kita show IP interface brief. Sini oke. Oh ini karena DHCP ya, karena ini saya settingnya manual teman-teman, jadinya ini udah fix gitu manual. Nah ini baru dia di part E, yang di E ini dia mengkonfigurasi IP-nya secara manual, karena ini DHCP kan. Ini saya sudah manual, jadi saya sudah ke sini, kita skip yang ini. Seperti itu teman-teman. Kita kembali ke Postman. Nah ini outputnya kan seperti yang punya saya tadi teman-teman ya, karena tadi itu saya sudah posisinya metodenya manual bukan DHCP. Kalau DHCP mungkin hasilnya akan seperti ini. Oke, kita bisa skip ini berarti teman-teman. Oke, part keempat itu tadi seperti itu ya. Part keempat itu tadi use Postman to send GET request ya, kita berhasil lah untuk mendapatkan informasi menggunakan request GET ya. Nah, itu yang seperti di awal saya katakan tadi, dari sini kita sebenarnya bisa untuk mengacak-acak router ini teman-teman, hanya dari sini. Itu yang dinamakan dengan serangan API exploitation atau cross-site scripting. Kita lanjut ke objektif kelima. Nah, kita di sini menggunakan Postman untuk ngirim put request. Kalau tadi get, kita put. Nah, di put inilah kita akan mengubah isi di dalam router itu, teman-teman. Ya, kan? This part you will configure Postman to send put request to create new loopback interface. Wah, kita bisa mengubah loopback interface di routernya. Ya, kita langsung saja ke step pertama, duplicate modify. Oke, ini kita duplicate lagi di sini. Duplicate. Type-nya kita ganti dari get menjadi put. Di sini put ya. For interface parameter change it to loopback. Oke, di sini ganti jadi loopback 1. Loopback 1. Ini loopback 1, kemudian configure body. Step kedua ya, request specifying informasinya loopback. Send put request, you need to provide information for the body request. Next to send header tab, klik body. Kita ke sini ya, header tab. Kemudian klik body. Kita lihat di sini, klik raw button. The field is currently empty. If you click send, body sini ya, ini pilih raw, field is currently empty. Ini masih empty ya. Kita akan dapat 400 response bad request ya, error, karena loopback tidak ada. Kamu belum menyediakan informasi yang cukup untuk membuat interface. Fill the body with the required JSON copy. Oke, ini kita kopas saja teman-teman. Kita copy ke sini.
sorry. Kita copy ini, ulangi, copy ke sini. Sebentar. Nah, ini kita copy ini ya, seperti ini teman-teman. Untuk indentasinya sebenarnya tidak usah dirapikan, tidak apa-apa, tapi kita coba akan rapikan sedikit. Ini seperti ini ya. Kemudian address sampai ke sini. Dari sini ke sini ya, sampai sini. Sini. Kemudian ini ke sini. Ini sini. Nah, seperti ini teman-teman. Send, kita klik send. Oh, ini harusnya di bawah ada lagi ya, seperti, nah gini. Oke, kita klik send teman-teman. Nah, ini go beyond HTTP request, klik to export web. Kita tunggu ya. Oke, 201 respons. Oke ya, ini 101 created, berarti kita sudah sesuai, mengindikasikan bahwa sumber sudah selesai dibuat gitu. Kita bisa verify bahwa interface sudah dibuat ya. Kita kembali ke SSH session SSH di sini ya, di terminal ini. Kita buka terminal lagi teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi untuk memverifikasinya ke router ini, kita cukup masuk ke terminal saja. Nah, ini di sini ada tulisan ya, connection to IP ini, yang mana adalah IP router, closed by remote host. Kenapa itu terjadi? Karena di router ini di setting ada batas waktunya untuk sesi idle ya. Idle tuh maksudnya kayak dia tidak bekerja, maka dia akan otomatis terdisconnect. Kita konekkan lagi saja ke sini, masukkan passwordnya. Nah, kita coba show IP interface brief. Ini kita enter, maka dia akan menambahkan interface baru. Nah, ini ya teman-teman, sudah ada, kita bisa lihat di sini interface baru. Ini sudah ada interface baru teman-teman, dengan nama loopback 1. Nah, itulah bahayanya API exploitation. Kita bisa mengubah-ubah, katakanlah dalam suatu server kita mau masuk atau hack, kita sebagai hacker gitu, kita masuk nih ke server melalui router, kita mau menonaktifkan internet di gedung lantai 1 atau lantai 2 atau bahkan satu gedung. Kita tinggal matikan saja ini gigabit Ethernet 1 melalui
API tadi ya, response tadi. Gitu teman-teman. IP-nya sekian, up posisinya. Oke, itu tadi part kelima ya. Kita menggunakan Postman untuk put request. Put itu berarti update ya. Kita mengupdate sesuatu dalam device yang kita remote gitu, dengan menggunakan API. Sudah berhasil. Kalau kita cek di sini pun teman-teman, di routernya ya, ini juga pasti ada show IP interface brief. Kita lihat, nah di sini sudah ada IP loopback. Itu teman-teman. Baik, kita selanjutnya akan masuk ke part ke-6 nih, objektif ke-6. Kalau tadi kita menggunakan Python ya, kita sekarang akan menggunakan tadi kita menggunakan Postman ya. Kita akan menggunakan Python script nih ya. Kita lihat bagaimana cara kerjanya di sini. Kita buka. Ini kita minimize dulu. Postman-nya bisa kita close saja teman-teman, karena memberatkan ya. Jadi kita sekarang menggunakan Python script untuk mendapatkan get request. Sama alurnya itu sama, cuma di sini kita gunakan script gitu. Open VS Code. Kita buka dulu VS Code di sini. Nanti kita masuk ke sini ya, open folder ini, .NET directory. Kita buat dulu di sini, kita minimize. Kita buka tab baru. Kita masuk ke lab. Lab DevNet Resource. Oke, kita nanti akan buat directory dengan nama resconf ini teman-teman. Ini resconf. Ini kita cek sini ada typo sedikit tadi. Ini kita lihat, nah sudah ada nih resconf ya. Kemudian kita ke Explorer, kita buka ini dulu teman-teman. Kita open file, open folder. Di sini resconf, open. Di sini masih kosong ini ya teman-teman. Kemudian kita buat new file. New file di sini dengan nama resconf get ya, get.py. Tunggu sebentar. Window is not responding. Kita tunggu saja. Nah ini ya. Enter following command to disable. Nah ini kita pas saja teman-teman. Pas ke sini. Ini adalah untuk mendisablekan SSL sertifikat ya.
Nice. Kemudian module input method convert JSON data to Python object. Ya, ini request package your lib3 disable warning. Step kedua, ini kita save dulu. Ini ya, save, Ctrl S. Step kedua, create variable yang menjadi komponen dari request. Oke, ini kita copy ke sini. API URL. Jadi ini akan mendefinisikan API URL-nya. Kita akan membaca interface, teman-teman. Kemudian buat dictionary variable dengan nama headers. Nah, ini seperti yang di Postman tadi ya. Headersnya tuh apa aja gitu. Kita copy di sini. Paste. Jadi nanti headersnya tuh berisikan ini. Save application data yang kita rapikan dulu. Cukup nge-lag ya teman-teman untuk menjalankan VS Code ini karena memang berat. Nah, bersabar saja mengerjakannya. Kemudian create a Python password. Kita copy ini teman-teman. Copy. Nanti kita taruh di sini. Bentar, kita tunggu. Kita paste di sini. Begini basic outnya, ini username-nya, ini passwordnya Cisco. Create variable to send request respon. Ini nanti akan membuat respon ya, seperti yang di Postman tadi. Kita buat di sini. Kita paste saja. Dan request get send result of request variable respon. Untuk melihat respon, kita ini tampilkan ya, print sini. Jadi nanti responnya apa, dia akan ditampilkan. Ini keterangannya ya, resp adalah variabel untuk hold response from API. Request get ini adalah metode untuk mendapatkan get ya, get request. Ini URL-nya, ini autentikasinya, headers-nya, dan juga verify-nya false. Kemudian save and run your script. Kita ini save teman-teman. Kita selanjutnya kita save. Kita ke terminal teman-teman. Kita buka directory response. Kita hapus dulu. Kita jalankan menggunakan Python 3. Kita buka file yang sudah kita buat tadi, scriptnya ya. Lihat. Kalau dia berhasil, maka responsnya akan 200. Kalau error itu 400. Tunggu di sini. Lumayan lama, teman-teman. Wow,
ada apa ini, connection. Oh yes, tadi harusnya saya kan cuma kopas-kopas ya teman-teman. Nah ini belum saya ganti dengan IP milik saya. Ini seperti ini ya. Kita save lagi, kita kembali ke terminal, kita hapus dulu, kita jalankan lagi. Nah oke, respons 200, artinya kita sudah bisa berkomunikasi dengan API menggunakan Python script. Format and display JSON, kita mau ini nih, mau dapetin ini ya, data-data dari router tapi menggunakan Python script. Not compatible with Python dictionary. Statement. Create new variable called response JSON. Kita buka di sini lagi. Ini ya. Response JSON. Ada. Oke, kita copy ini teman-teman. Di sini kita kopikan, kemudian print kopas saja. Kita copy ke sini. Oh sorry, ini kita copy. Gini ya, print response JSON, save, kita save lagi. Jadi ini kan tadi ini cuma menampilkan responnya itu 200 atau 400 gitu. Nah ini nanti akan menampilkan dalam respons itu isinya apa saja dalam bentuk JSON gitu. Kita coba jalankan lagi di sini Python 3 nih. Nah dia akan menampilkan responnya berapa, 200 berarti sukses, dan juga outputnya yang mana ini masih serialize. Ini harusnya diparsing nih supaya mudah dibaca gitu. Nah, to verify the output, nah untuk memperbagus outputnya, edit print statement JSON dumps. Nah ini kita edit your print statement JSON dumps. Oke, kita kembali ke sini. Ininya kita ubah teman-teman. Ini copy. Nah, hapus. Kita copy. Nah, gini, kita ganti ini. Dia nanti akan menggunakan ini JSON dumps, ya, yang mana itu akan lebih rapi gitu. Kita save saja ini, save. Kita kembali ke terminal. Kita jalankan lagi. Harusnya ini jadi lebih tertata rapi itu. Nah, ini dia. Tadinya dia serialize seperti ini, kemudian setelah diubah dia sudah parse seperti ini ya, sudah rapi. Outputnya ini. Dia menampilkan interface Gigabit Ethernet 1 dengan IP sekian, kemudian loopback 1 IP-nya sekian. Oke, itu tadi kita part ke-6 nih. Kita menggunakan get request menggunakan script Python. Kita masuk nih ke part terakhir ya. Part ke-7 yaitu menggunakan Python script untuk put.
Kita tadi sudah get, sekarang kita put menggunakan Python script. Seperti yang sudah dilakukan di Postman, kita akan membuat new loopback interface. Jadi kita akan membuat loopback interface baru lagi nih. Oke, kita kesini, kita kesini aja ya. Buat file baru di sini. Bentar, kita tunggu karena nge-lag teman-teman. Ini ya, kita buat file baru di sini dengan nama put.py. put.py. Enter. Kita lakukan yang sama seperti tadi ya, kita copy saja ini. Sini kita paste, kemudian kita buat linknya API URL loopback 2 ini. Sini ya IPTF strip. Nah gini, kemudian kita tentukan headersnya, copy ke minimize. Di sini headersnya ya teman-teman. Kita rapikan dulu ini seperti ini. Sangat nge-lag teman-teman, jadi tidak apa-apa. Ini kita copy, masukkan di sini di bawahnya. Kita kopas untuk basic outnya, basic authentication. Create a Python dictionary variable. Nah, kita di sini masukkan nih. Sebentar. We can use same dictionary. Oke, kita ini masukkan aja, copy. Ini untuk bodinya ya teman-teman. Copy ke sini, kita rapikan sedikit tadi dari sini. Harus bersabar karena sangat nge-lag. Oke. Sebenarnya kalau JSON ini indentasi tidak terlalu berpengaruh ya teman-teman. Tapi kita akan rapikan saja supaya kita lihat grafiknya naik. Harus ekstra sabar teman-teman. Rapikan ini. Ini sampai sini, di sini, kemudian address di sini, seperti ini, dan ini. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Decapitalize. Oke,
Create a variable, kita tambahkan seperti yang tadi teman-teman di sini ya. Masukkan ke bawahnya sini, paste, enter code below to handle response. Kita masukkan ini saja. Kita kopas. Oke, seperti ini. Apakah ada error di sini, teman-teman? Print error message. Seharusnya tidak ada error ya. Ini adalah penjelasannya ya, seperti yang tadi sama. Dan save and run. Save dulu ini. Oke, ini ada merah di sini, semoga bukan error ya. Kita coba run dulu teman-teman. If not, check your code. You can verify interface was created. Kita ini teman-teman, kita jangan cek dulu ya. Kita coba buka ininya dulu di routernya. Kita konekkan lagi ke SSH. 1, 2, 3. Oke, kita coba lihat show IP interface brief. Belum ada ya loopback 2-nya di sini. If not, check your sepertinya ada yang salah teman-teman. Kita lihat di code ini, kita save. Oh, kita belum run ya, kita belum run teman-teman ya. Kita harus run dulu ininya. Python 3 ini adalah put ya, run seperti apa hasilnya. Nah, kan ada error di sini. Line 37 print status oke. Oh ya, kalau if else tuh indentasinya ngaruh teman-teman. Nah, gini ya. Kita cek lagi. Oke, kita save. Kita coba lagi. Line 39. Nah, ini print ini ada error. Ini terlalu banyak sih. Oh, ini apakah di sini harus pakai ini? Tidak. Coba ini kita ini teman-teman. Nah, ini harusnya berhasil teman-teman. Masih ada salah di line 33. Basic out is not defined. 33. Ada yang terlewat sepertinya di sini teman-teman. Nah, ini ya. Aduh. Ini kita copy, kita taruh di bawah headers.
ini, kita copy basic out sekian, kita save, kita clear dulu, kita jalankan lagi. Apakah masih ada error? Seharusnya ini sudah berhasil ya teman-teman. Masih ada error. Oke, di sini sudah. Oh, ini ada yang salah teman-teman. Saya lupa lagi untuk mengganti IP-nya. Ya, ini. Oke. Ini karena memang berbeda gitu, jadi saya selalu lupa. 1.8.89.222. Oke, kita save. Ini seharusnya sudah bisa teman-teman. Hapus dulu, kita jalankan lagi. Oke, kita tunggu. Nah, status oke. Di sini ya, di mana kita sudah save and run ya, 201 status create. Then verify. Oke, kita ke sini lagi. Kita buka lagi SSH-nya, kita remote lagi. Kita tunggu, nge-lag teman-teman. Kita verifikasi di sini ya. 1, 2, 3. Oke, kita coba lihat interface-nya. IP interface brief. Kita enter. Ya, di sini sudah ada 3 interface ya. Gigabit Ethernet 1, kemudian ada loopback 1 dan loopback 2 yang barusan kita tambahkan ya dengan IP sekian. Selanjutnya, program used in this lab. Following Python script. Ini lengkapnya tadi ya. Selengkapnya, wah panjang sekali. Following script used in this lab. Nah, ini intinya total semua ya dari ini yang sudah kita buat tadi. Tapi kita sudah di sini, jadi tidak perlu di copy lagi karena sudah. Oke, baik teman-teman, kita kembali ke sini. Dan ini kalau kita verify di routernya pun, nah di sini ya, enable show IP interface brief. Ini juga harusnya sudah ada teman-teman. Nah, kan sudah ada 3 interface. Tadi kita sama sekali tidak menyentuh konfigurasi di sini ya. Kita hanya melalui remote di sini dan juga script Python, ada juga menggunakan Postman tadi teman-teman. Baik. Oke teman-teman, sekian video lab 8.3.7. Kita sudah bisa menggunakan protokol response untuk mengakses router CSR 1000V. Dan kita juga sudah bisa melakukan get request dan juga put request. Yang mana get itu kita mengumpulkan information gathering ya dari router.
menggunakan API ya, basicnya respon fitur adalah REST API, dan juga melakukan put request, yaitu mengupdate atau mengubah atau menambahkan gitu ya konfigurasi di router CSR 1KV atau CSR 1000V. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian praktikum dan ada banyak kata-kata yang tidak sesuai. Itu murni kesalahan saya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.